Pemirsa, rumah tangga Lady Nayawan dan Randy Karnet sedang berada di ujung tanduk. Kondisi tersebut imbas dari pasca Randy kedapatan selingkuh dengan wanita lain. Buntut dari perselingkuhannya tersebut, Randy pun digugat cerai istrinya Lady Nayawan di Pengadilan Negeri Bekasi. Proses sidangnya pun sudah beberapa kali digelar di PN Bekasi. Bahkan Randy dan Lady sempat bertemu di meja hijau. Sejak aibnya diumbar ke publik hingga viral dan digugat cerai istrinya, Randy Karnet tidak lagi menutup dari publik. Di tengah menghadapi gugatan cerainya tersebut, Randy terlihat semakin religius. Ayah 3 orang anak itu kedapatan sedang khusyuk beribadah di sebuah gereja. Seperti video yang diunggah di Instastory-nya saat membagikan aktivitasnya beribadah. Randy membagikan potret deretan kursi dan orang-orang yang sedang berdoa di hadapannya. Dari video yang diunggah, warganet pun langsung mengenali lokasi tempat ibadah Randy. Dalam postingan di Instagram story-nya itu, Randy diduga sedang berdoa di sebuah gereja Tiberias yang tidak diketahui lokasinya. Benarkah Randy sedang berdoa agar Lady mencabut gugatan cerai atas dirinya demi menyelamatkan bahtera rumah tangganya yang sudah 9 tahun mereka kayuh bersama? Apa yang dijanjikan Pak Randy ke Bu Lady, apakah mau berubah bagaimana, nanti diuraikan lah seperti itu, kayak proposal. Ya, proposal perdamaiannya seperti apa, nanti bagaimana nanti kalau untuk masalah penggunaan handphone lah, nanti buat anak, nah itu yang kita lihat bagaimana iktikat baik dari Pak Randy-nya gimana. Nah, posisinya ini kan lagi dalam masa bertemu konseling dengan Ibu Pendeta, nah kita lihat lah, itu kan kita sajikan semua ke Bu Lady, nanti Bu Lady yang tentukan. Kan balik lagi, Pak Randy silahkan berusaha semaksimal mungkin yang dia punya, harus diproposal dalam mediasi perdamaian tersebut. Tapi kalau dari kami, dari Bu Lady, itu bukan hal yang jadi krusial untuk sampaikan. Beragam komentar pun bermunculan seiring dengan unggahan Randy tersebut. Netizen sontak menyindir dan mengingatkan soal usaha Lady Nayawan, sang istri, yang sebelumnya mengajak konsultasi pernikahan bersama pendeta. Memaafkan posisinya udah dari lama ya, udah 3 kali kan, itu pastilah. Ini bukan di fase memaafkan lagi sih, ini fase yang memang udah lebih tinggi daripada itu sih. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget. Sadar saya kayak ini ada konsekuensinya, terus ternyata nggak semua keputusan saya itu baik. Semua itu harus dipikirin lagi, harus ditimbang-timbang lagi, karena kita nggak pernah tahu ke depannya bakal terjadi apa. Ya, contohnya Sementara itu sebelumnya, Lady yang semula tak yakin dengan gugatan cerainya tersebut tiba-tiba seperti ragu dan bimbang menghadapi perceraiannya yang sudah berlangsung beberapa kali itu. Apakah ia akan memilih berpisah atau bersatu kembali dengan Randy demi ketiga anak-anaknya? Menyikapi kondisi tersebut, Lady terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan melakukan konseling dengan pendeta. Kalau dari Bu Lady kondisinya masih dalam proses intensif dengan Ibu Pendeta konseling. Karena Bu Lady nggak mau salah menentukan pilihan gitu ya. Walaupun ya secara batinnya manusia, jiwa dan raga juga udah sakit pasti. Iya, betul tidak udah. Tapi pintu tetap terbuka untuk anak. Nah ini lebih gimana nanti bagaimana Pak Randy menghadap Bapak Pendeta kan juga pasti harus ada juga dong gitu kan. Nah disitulah nanti dilihat bagaimana. hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja. Saya cuma pengen tunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab, saya paham kesalahan saya. Kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk
mereka gitu, tapi kan ternyata berbeda. Ya, kedatangan Lady ke pendeta itu untuk mengetahui langkah gugatan cerai yang dilakukan tersebut bisa menyelamatkan rumah tangganya dengan Randy. Untuk menjawab keraguan tersebut, didampingi kuasa hukumnya, ia terus berkonsultasi dengan pembimbing rohaninya. Karena yang bisa kasih harapan itu Lady. Dia yang punya keputusan. Dia yang gua sakitin. Gue harus buktiin aja dulu. Kendati tengah di persimpangan jalan, namun Lady belum terfikirkan untuk mencabut gugatan cerainya. Untuk saat ini, ia tetap pada pendirian pertamanya, bercerai dari Randy tanpa ada mediasi. Karena aku udah kasih kuasa kan ya, jadi kalau soal itu mungkin lawyerku aja yang bisa jawab itu. Sementara itu, usai melepas cadar dan menggugat cerai suaminya Virgon Tambunan, karir dan rezeki Inara Rusli tampaknya semakin berlimpah dan bersinar. Ibu 3 anak itu semakin banyak mendapat tawaran kerjasama bisnis dan menjadi bintang tamu di berbagai acara. Kondisi tersebut diungkap Inara saat menghadiri acara ulang tahun Moana sepulang dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dari hasil kerja kerasnya tersebut, Inara bahkan sudah bisa membeli mobil dari hasil jeripayahnya jualan produk kosmetik yang baru dijalaninya 2 bulan ini. Iya, awal-awal kan aku belum ada pekerjaan, belum ada penghasilan yang gimana. Jadi kalau kerja sekarang kemarin pakai mau nggak mau fasilitas anak kan. Kebetulan anak juga lagi off sekolahnya, ya udah aku pakai. Nah, mungkin salah paham kali dipikirnya anak jadi bolos sekolah karena urusan pribadi aku, akhirnya ya gitu. Jadi daripada ada pihak-pihak yang tersinggung, mendingan aku nggak apa-apa, aku beli sendiri. Alhamdulillah beli mobil belum ada sebulan diserempet orang. Ini masuk bengkel lagi, masuk rumah sakit. Kendati telah sukses berkarir, tapi Inara masih harus berhadapan dengan kasus hukum yang menderanya saat ini. Selain harus bolak-balik ke polisi untuk dimintai keterangan terkait laporannya, Inara juga harus menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dibuat Tenri Anissa atas dugaan pencemaran nama baik. Tak ingin berkubang dengan kasusnya, Inara kini rajin berolahraga tenis di bawah bimbingan seorang instruktur. Benarkah olahraga yang baru dijalaninya itu untuk melupakan sejenak dari kasusnya? Sebenarnya nggak hobi-hobi banget, iseng aja. Aku kan emang suka gitu, maksudnya mempelajari hal-hal baru gitu, apalagi olahraga. Kemarin diajakin sama Dokter Siska, kemarin terakhir barengan sama Kiki Saputri juga. Jadi ya olahraga sambil ngelawak lah. Refreshing, bugarnya tuh luar dalam. Zaman sekolah pernah, tapi kan karena ujian praktek aja ya. Jadi udah lama banget itu sih. Nah baru mulai lagi ini kemarin ini udah kali kedua pertemuan ini. Udah ada coachnya di sana. Insya Allah. Ya kalau lagi sempet ya datang gitu, seminggu ya sekali lah minimal, biar nggak lupa ilmunya. Kita jadi ada pengalihan energi yang positif sih, karena biasanya kalau kita nggak jarang olahraga gitu, lebih gampang frustasi ya menurut aku ya, karena kita tuh manusia butuh pengalihan energi gitu. Selain ke sholat, ya harus ada gerak juga lah yang sehat gitu, harus ada olahraga juga. Sementara itu, kendati tengah menghadapi sidang cerai dengan Virgon, tapi ibu 3 anak itu tidak membatasi Virgon untuk bertemu anak-anaknya. Bahkan saat ia tengah tidak berada di rumah, Inara membuka ruang untuk suaminya itu mengajak salah satu anaknya menonton konser ayahnya. Baru Lala aja sih kemarin diajak ya, kan ribet kalau ajak yang 2 kecil-kecil itu kan mesti bawa mbaknya juga. Jadi ya Lala dulu aja mungkin diajak ke konsernya dia. Oh konser? Kan dia perform. Oh iya.
Sementara itu di lain peristiwa, motivator Mario Teguh dan Lina istrinya belum bisa bernafas lega sekalipun telah mengungkapkan kronologi kejadian versi dirinya beberapa waktu lalu. Mario Teguh membantah semua tudingan mantan rekan kerjanya Sunyoto dan Syarah istrinya soal dugaan penggelapan penipuan atau One Prestasi Skincare sebesar 5 miliar rupiah. Dan yang membuat geram Sunyoto dan Syarah, pihak Mario Teguh menyebut pelaporannya ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu merupakan fitnah. Lantas bagaimana tanggapan Sunyoto dan Syarah? Dan ini adalah bukti pertemuannya. Nah, lagi-lagi saya selalu menyelipkan biaya makan di belakang karena saya dihina sekali. Oh, jadi kalau biaya makan setiap kali pertemuan selalu Mbak Sarah yang bayar? Tidak pernah beliau keluar uang, meskipun kami orang Cibinong. Orang kaya tuh Mbak bayar. Taruh di mana dia berada seharusnya. Very low quality drama. Ya, sesabar-sabarnya saya tidak bisa tenang juga melihat bagaimana perilaku rendah moral seperti ini. Sunyoto dan Syarah didampingi kuasa hukum menegaskan jika berkas pelaporan terhadap Mario Teguh dan Lina adalah asli dan tidak mengada-ada. Syarah terlihat menahan emosi ketika menjelaskan kembali kronologi kejadian hingga pelaporan dilayangkan ke polisi. Saya kira teman-teman kan pasti semua tahu, kan kami tidak pernah menggunakan teman-teman untuk dalam rangka menyampaikan pemberitaan itu, karena memang kami tidak ada rencana ke arah sana. Walaupun dalam somasi kami itu, kami telah mewanti-wanti dan memberikan peringatan bahwa bila mana mereka tidak punya itikat baik untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini, maka kami akan membuat LP dan menyebarluaskan ini ke berbagai media. Beliau bilang saya yang ngebujukin. Saya punya bukti lagi tanggal 26 Agustus. Saya harus buka ini Bapak Ibu. Selamat siang Bu Syarah, bukan kebetulan nih, Pak RT diminta tim manga Jepang untuk hadir pada peluncuran film The Journey yang dibuat oleh orang-orang Jepang bekerjasama dengan PVN. Ini tentang agama Islam dalam versi manga, akan diputar di 11 negara. Semoga ini tanda baik ya, kita dapat ridho Allah. Suatu saat kita buat iklan produk kita versi manga ya Bu. Selasa oke, mau jam berapa? 26 Agustus, di hari ulang tahun saya yang kenapa saya nangis seperti ini. Karena luar biasa sekali ujian hidup ini. Oke, 26 Agustus saya dikirimi seperti ini. Tempat menjual skincare dan produk kosmetik, juga mungkin ada perawatan-perawatan. Tetapi kan ranah kami tidak di situ. Ranah kami adalah mendampingi pendesainan rumah cantik, pendampingan. Jadi kami tidak membuatkan, tidak pendampingan. Jadi masa saya harus panggil orang lagi dia bapaknya. Jadi pendampingan itu saja. Bukan hanya dengan Mario Teguh, Syarah mengaku kecewa dengan pernyataan Lina, istri motivator yang terkesan merendahkan Sunyoto dan Syarah. Padahal menurut Syarah, Mario Teguh dan Lina belum melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Itu sebabnya jika Mario dan Lina melapor balik, Sunyoto dan Syarah siap menjelaskan kepada penyidik. Ia dan suami mengaku sudah siap jika kasus ini sampai ke meja hijau. Apa saya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi saya diam. Saya tahu saya benar, oleh sebab itu saya diam. Saya biarkan hukum yang berjalan, karena orang yang tahu dia lemah, tahu tidak berdasar. Saya tidak bicara siapa-siapa ya. Orang yang tahu laporannya lemah, tidak berdasar, dia membutuhkan publik, menggiring publik untuk menghujat, membenci, memfitnah, karena mereka tahu mereka tidak berdasar laporannya. Mereka saya bilang saya tidak menunjuk pihak tertentu ya. Tapi saya tahu saya benar, oleh sebab itu saya diam. Saya ikuti prosesnya. Mengenai brand ambassador, tidak ada. Sekali lagi di kontrak penjualan brand ambassador itu tidak ada. Ini serta-merta karena kami tidak bisa diajak bersekongkol untuk membohongi masyarakat. Dari mana produk itu berasal dan keselamatan menggunakan produk tersebut. Mohon maaf bahwa seminggu ini Anda harus menikmati kepala
kepalsuan, kebohongan, fitnah, drama, low quality drama, palsu sekali, betul-betul memalukan. Apapun yang terjadi ini betul-betul sebuah fitnah, tidak berdasar, pembolak-balikan fakta. Anda sendiri lihat bagaimana mereka berubah-ubah, tidak berdasar. Saya mohonkan kepada Pak Willy dan tim untuk betul-betul dengan tegas mengurus ini sampai kapanpun. Taruh di mana dia berada seharusnya. Very low quality drama yang sesabar-sabarnya saya tidak bisa tenang juga melihat bagaimana